Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin sebuah sekolah itu terasa benar-benar aman? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah cetak biru baru dari pemerintah yang tujuannya menjawab pertanyaan itu untuk seluruh sekolah di Indonesia. Ini bukan sekedar dokumen biasa loh, tapi sebuah fondasi baru untuk masa depan anak-anak kita. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Gak peduli Anda orang tua, guru, atau mungkin siswa sekalipun, kita semua pasti pengen hal yang sama. Tapi, apa sih artinya sekolah yang betul-betul aman itu? Apa cuma soal nggak ada perundungan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Dan sepertinya suara kita didengar. Sebuah peraturan baru saja diluncurkan, memberikan sebuah kerangka kerja yang utuh untuk menjawab pertanyaan mendasar tadi. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah? Pertama, kita lihat cetak biru barunya. Lalu kita dalami 4 pilar utamanya, rencana aksinya, dan gimana setiap dari kita ternyata punya peran penting. Kita juga akan lihat sistem baru penanganan pelanggaran, dan terakhir, kenapa ini semua jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Peraturan baru ini, Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026, menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 2023. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi siswa itu terus berkembang kan? Tujuannya sekarang bukan lagi cuma bikin aturan, tapi benar-benar ngebangun sebuah lingkungan belajar yang positif dan relevan sama zaman sekarang. Nah, ini dia kata kuncinya, budaya. Ini pergeseran besar loh. Kita nggak lagi ngomongin soal poster aturan yang ditempel di dinding, tapi soal menanamkan nilai dan kebiasaan di setiap interaksi. Mulai dari cara guru menyapa siswa, sampai cara siswa berinteraksi di dunia maya. Semuanya demi menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh. Tentu, budaya kan konsep yang gede banget ya. Terus, gimana cara bangunnya? Nah, peraturan ini memecahnya jadi 4 pilar utama yang jadi fondasinya. Keempat pilar ini saling melengkapi. Pertama, ada pilar spiritual yang menjamin setiap orang bebas beribadah dengan tenang. Terus ada fisik, ini mencakup semuanya dari bangunan yang kokoh sampai udara yang bersih. Ketiga, psikologis yang memastikan setiap siswa merasa diterima dan didukung secara emosional. Dan yang terakhir, pilar yang krusial banget sekarang, digital, untuk melindungi anak-anak kita di dunia maya. Keempatnya, ini menciptakan keamanan 360 derajat. Oke, visinya udah ada. Pilarnya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, gimana eksekusinya di lapangan? Peraturan ini nggak cuma ngasih ide, tapi juga rencana aksi yang konkret. Rencana aksinya itu simple, tapi kuat banget. Fokusnya ke 3 hal. Pertama, perkuat tata kelola. Bikin aturan main yang jelas di mana semua orang tahu. Kedua, edukasi. Kasih pelatihan buat guru, siswa, dan juga orang tua. Dan ketiga, yang paling penting, pemberdayaan. Kasih setiap orang peran dan tanggung jawab yang jelas. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling revolusioner. Peraturan ini menegaskan kalau keamanan itu bukan lagi cuma tugas kepala sekolah atau guru BK aja. Ini adalah kerja tim. Semua orang ada di dalam tim, dan semua orang punya posisi dan peran. Poin utamanya adalah setiap orang punya tugas spesifik. Kepala sekolah jadi kaptennya, guru jadi garda terdepan, konselor menyediakan dukungan ahli, tapi coba deh lihat baris terakhir. Siswa. Mereka bukan lagi cuma objek yang harus dilindungi, tapi partisipan aktif yang ikut menciptakan keamanan untuk diri mereka sendiri. Ini benar-benar game changer. Oke, tentu pertanyaan selanjutnya adalah gimana kalau ada yang melanggar? Nah, peraturan ini juga sudah menyiapkan sistem yang sangat terstruktur, baik untuk akuntabilitas maupun untuk dukungan. Sistemnya itu dibagi 2, jelas banget. Untuk pelanggaran aturan sekolah yang sifatnya ringan, penyelesaiannya di dalam sekolah. Fokusnya lebih ke pembelajaran dan pemulihan, bukan hukuman. Tapi, untuk kasus yang lebih serius, yang sampai melanggar hukum, sekolah nggak sendirian lagi. Kasusnya akan diserahkan ke sebuah badan eksternal baru yang disebut Pokja. Yuk, kita kenalan sama sistem pendukung bareng ini. Pokja, singkatan dari kelompok kerja, adalah sebuah tim di tingkat daerah yang khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus serius, sekaligus mendukung sekolah dalam pelaksanaannya. Peran Pokja ini krusial banget. Anggap aja mereka ini kayak tim super pendukung buat sekolah. Mereka nggak cuma menerima laporan, tapi juga mastiin korban dapat bantuan, koordinasi sama polisi atau dinas sosial, bahkan ikut memantau sekolah. Ini adalah jaring pengaman baru yang sangat kuat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua pilar, rencana aksi, dan sistem baru ini, semuanya balik lagi ke satu kata, kolaborasi. Ini tentang keterlibatan kita semua sebagai sebuah komunitas. Kalimat ini benar-benar nangkep esensinya ya kan?
Jadi, jangan anggap ini cuma tumbukan kertas aturan. Anggap ini semacam kontrak sosial, sebuah janji yang kita buat bersama, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bahu-membahu melindungi anak-anak kita. Jadi, cetak birunya sudah ada di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa rencananya, tapi bagaimana kita menjalankannya. Bagaimana Anda yang sedang mendengarkan, akan mengambil peran untuk ikut membangun fondasi keamanan ini. Mari kita pikirkan bersama.